Oke, dari mana? Oke, saya perkenalkan dulu atau gimana? Boleh, Pak. Ya, baik, makasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad ya. Saya adalah Divisi Hukum Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang diamanahkan pada hari ini oleh Ibu Direktur untuk menghadap dan menjelaskan kepada para Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka dari itu kami persilakan Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara kode etik jurnalistik. Gitu ya, silakan Pak. Pak, bagaimana kondisi korban saat tiba di rumah sakit, Pak? Baik, yang pertama kondisi korban saat tiba di rumah sakit itu memang dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ya, atau dalam dunia kedokteran disebut dengan death on arrival atau meninggal dalam perjalanan. Sampai di rumah sakit sudah meninggal dunia. Gitu ya, Pak. Oke, lanjut, Pak. Ya. Apakah kondisinya saat itu seperti yang foto tersebar itu menyebabkan kerusakan seperti itu, Pak? Ya, baik. Kami sudah bertanya kepada tim medis yang memeriksa ya, bahwa memang masih terlihat busa sedikit, ya, sesuai dengan foto yang tersebar di media sosial. Itu yang diketahui oleh tim medis kami. Apakah selanjutnya melakukan tindakan, Pak, setelah jenazah datang, Ya. tidak ada busa, apa yang tindakan apa yang dilakukan, Pak? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, tim medis kami melakukan standar prosedur yang memang berlaku secara medis ya. Misalkan pemeriksaan jantung, denyut nadi. Kemudian terakhir adalah dipakai alatnya EKG. EKG itu apa namanya? Untuk mendeteksi apakah masih ada denyut jantung atau tidak. Itu yang sudah dilakukan oleh tim medis kami. Dan nanti di press release memang saya bacakan dulu ya, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, pasien atas nama Tuan Sutrimo, ya, kami sebutkan saja ya, karena kami sudah melakukan press release, dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring menggunakan ambulan dari luar, bukan ambulan dari kita ya. Oke. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim medis, unit gawat darurat, pasien dinyatakan telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit atau death on arrival atau DOA. Gitu ya. Proses penerimaan pasien seperti yang Bapak tanyakan tadi dilakukan sesuai prosedur medis yang berlaku di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring seperti pemeriksaan denyut jantung dan EKG. Gitu ya, Pak ya. Oke, ada lagi? Ya. Itu kan diantar oleh ambulan dari luar. Betul. RS Muhammadiyah mengkonfirmasi itu ambulan dari mana sebenarnya? Kita tidak mengkonfirmasi. Jadi kami hanya menerima pelayanan kepada pasiennya. Terkait ambulan kita tidak tahu menahu. Kita Ibu ya. Iya. Untuk pasien sendiri, Pak, ada yang mengantar, Pak? Betul. Orang dan siapa yang mengantar, Pak? Ya. Yang pasien diantar memang terlihat ya dalam petugas di lapangan maupun CCTV kita itu ada 4 orang ya, Mas Selamat ya. Namun ketika ditanya 4 orang ini tidak mau memberikan identitas. Tapi ketika dilakukan penulisan berita acara, laporan berita acara atau kronologi yang sesuai standar kita, disebutkan di situ tertulis nama Febrio Ardianto ya, sesuai dengan yang tersebar di media sosial. Itu ya Pak ya. Oke. Untuk pemulasaraan jenazah dilakukan di rumah sakit ini, Pak? Ya, pemulasaraan jenazah memang ada permintaan dari orang yang kita tidak ketahui namanya itu ya, sebelum itu ya. Tapi memang beliau meminta di kita dibersihkan dan sebagainya. Jadi dilakukan, Pak. Ini Pak, waktu tadi ada busa, ada kayak busa sedikit tadi, itu dari mulut atau dari hidung atau dari dua-duanya? Yang terlihat sih secara keluarnya yang busa itu dari mulut. Oke. Iya, tapi memang kalau dari berita acara memang dari hidung juga sedikit keluar air ya. Tapi kita nggak tahu itu busa atau bukan. Oke. Menyengat, Pak? Nah, kita nggak tahu. Kata tim medis kami itu seperti busa biasa saja. Ini kan ada indikasi riwayat terbulan, Pak. Nah, tim medis kami tidak melakukan otopsi lebih lanjut. Atas permintaan siapa, Pak? Bukan, maksudnya tidak melakukan visum atau Ya, apa. ada permintaan nggak, Pak, untuk tidak Nggak ada, masuk? nggak ada. Jadi 4 orang itu datang hanya meminta tolong dicek. Ya, ini saya ulangi ya, hanya diminta untuk dicek kondisinya masih hidup atau tidak. Itu. Ketika
jenazah itu datang bersama 4 orang itu, mungkin apakah rumah sakit memastikan bahwa 4 orang ini keluarganya, dan kalau memang bukan keluarganya, apakah rumah sakit telah mencoba untuk menghubungi keluarganya, Pak? Nah, karena kita memang sudah ada yang mengantar, maka kami anggap itu adalah orang yang bertanggung jawab. Oke. Gitu ya, Kak Selamat ya. Oke. Gitu ya, Pak ya. Ada lagi? 4 orang ini laki-laki semua, Pak. Laki-laki semua. Umurnya kisaran? Kita tidak mengetahui umurnya berapa ya. Apakah dikasih tahu juga pekerjaan dari 4 orang ini, Pak? Mereka tidak menjawab, walaupun dilakukan pertanyaan. Identitas pasien sempat diminta, Pak. Pemeriksaan. Identitas pasien yang ngisi langsung yang mengantar. Oke, berarti tidak KTP-nya kemudian Iya, langsung diisi form pendaftaran. Gitu ya, Pak. Kronologinya sempat ditulis juga sama 4 penanggung. Salah satu penanggung jawab ya. Gimana itu kronologinya, Pak? Maksudnya? Kronologi kematiannya apa segala macam diceritain di situ gak? Ya, ini saya sampaikan ya. yang sesuai dengan di media sosial yang tersebar itu kronologinya. Seperti itu berita acaranya. Sama. Ya, jadi ada tulisan, ada usia, ada nama ya. Kemudian ada siapa yang pengantar, itu tertulis. Itu namanya Febrio siapa? Nah, kalau itu kan tulisannya agak ini Pak kalau di Wah, itu kami mungkin bagian pendaftaran ya. Iya. Kita nggak terlalu karena gini ya, kalau di rumah sakit itu biasanya pendaftaran. Kalau tidak salah Febrio Adriano. Febrio Adriano. Febio ya? Atau Ya, Febrio? Febio kalau Adriano. Febrio-nya iya, tapi emang belakangnya ini agak kurang Iya. Nah, itu nggak baca nama. Nama aku nggak baca. Ini yang nulis sih langsung diisi oleh si pengantar, berkas yang tersebar itu maksudnya Pak? Iya. Itu yang pengantar yang mengisi atau Pengantar. dari GD yang kemudian? Pengantar langsung Tapi kalau untuk kronologis di bawahnya itu yang nulis langsung mengantar. kayaknya Coba dilihat. Tulisan tangan. ini Pak, kayaknya ini ditulis oleh tenaga medis deh untuk karena kan sangat teknis ya soal tulisan kondisi nih. Mas. Maaf, emang tulisannya Kita klarifikasi dulu ya terkait tulisan ya. Khawatir kita juga salah. Namun memang kalau secara prosedur di kita biasanya yang menulis langsung itu adalah yang mengantar. Iya, kita Nggak pernah kita menuliskan. oke, maaf. Ya, itu ya. Setahu saya ya, itu selalu yang mengantar yang menulis. Soal penyebab kematian, Pak, sempat ditulis resminya nggak, Pak? Setelah jenazah ini diserahkan ini Iya. surat kematian ini, Iya, Pak. iya. Penyebab kematiannya apa? Iya. Itu tidak, Pak. Beritanya adalah death on arrival itu. Oke, itu kematiannya, Pak. Itu saja. Penyebabnya, Pak. Nggak ada. Kita nggak mengindikasi lebih lanjut. Pak itu kan sampai diselimuti selimut warna biru ya. Apakah tenaga medis itu sempat mengecek bagian tubuh lain seperti apa kondisinya gitu? Itu kan yang terlihat mungkin udah memang sampai sudah meninggal gitu kan. Ada busa sedikit, tapi apakah sempat dicek gitu? Ya, diceknya sesuai standar ya. Misalkan denyut nadi di leher, kemudian di tangan, kemudian karena pakai EKG ya dipasang alatnya untuk mendeteksi jantung ya. Itu namanya EKG. Secara fisik, Pak, ada luka tidak, Pak? Tim medis kami tidak menemukan itu. Karena kan diberitakan ada luka di punggung karena gula dan amputasi di jempol. Kita tidak mengarah ke sana itu. Tidak temukan. Berarti Karena yang memang membuat pernyataan itu adalah si pengantarnya sendiri. Jadi selama pemeriksaan juga ditemukan jenis perlukaan lain yang kemungkinan itu menyebabkan kematian. Nggak ada. Oke, berarti oke. Ya, Jadi ya. CCTV yang tersebar bener ini Pak ya? Betul, betul yang tersebar. Sekali lagi ya saya ingatkan, memang saya sampaikan ya. Jadi CCTV ini tanpa sepengetahuan Rumah Sakit Muhammadiyah Tanturing. Jadi kami tidak mengetahui ini tersebar menyebarkan. dan tidak menyebarkan. Mau nanti highlight ya, Iya, itu menjadi pasti Pak. Bahwa dari divisi hukum rumah sakit ini, Pak, mungkin ada langkah hukum Pak terkait penyebaran CCTV ini dan berita-berita lain. Oke. Baik, pertanyaan bagus nih ya. Gini ya, kemarin kita rapat direksi terkait penyebaran ini. Memang tadinya dan instruksinya kita akan melaporkan akun-akun yang menyebarkan. Oke. Itu ya. Jadi misalkan akun X atau apa maupun apa ya, kita akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Kalau saudara Febrio sendiri apakah nggak dilaporkan? Karena ini catatan ini siapa tahu dia yang ngefoto kemudian dia yang nyebarin. Nah, terkait itu kita serahkan semua kepada pihak kepolisian saja.
Karena kita akan diminta keterangan dengar pendapat oleh pihak Polres ya. Tadi upaya laporannya tadi Pak. Enggak, kita Atas nggak. tersebarnya Enggak, kita akan menyebarkan yang memang berita-berita Pak, yang memang ini pengantar atau rekan medis yang di sini yang ada di CCTV ini, mana yang rekan medis, mana yang kemudian pengantar tadi. yang baju hitam ya. Atau yang di kan yang berkerudung itu pasti teman-teman medis kan. Gimana? Kalau seragam kita ini adalah tenaga medis yang diunjuk. Kalau yang pakai baju ini adalah petugas dari supir ambulan. Yang hitam. Iya. Oh, yang hitam ini sopir ambulans. Supir ambulans, ya. Sopir ambulans. Oh, oke. Sopir ambulans. Kalau petugas kita yang hijau-hijau itu. Iya, ada seragamnya. Kalau ini Ya itu sopir. sopir Iya, sopir ambulans. ada dua berarti sopir ambulan ini. Dia kayaknya kan kebiasa kalau ambulan itu bawa dua ya, masih sopir dan kenek gitu ya. Oke, ada lagi? Pak, itu kan almarhum itu kan datang kemudian diperiksa dalam keadaan sudah meninggal itu diselimutin itu, apakah korban itu secara fisik membawa barang atau apa gitu? Menurut informasi yang disampaikan ke kami ya di divisi hukum, korban itu tidak membawa apapun. Oh, Bersih jadi bersih. Iya. Oke, karena kalau untuk pendaftaran rumah sakit kan biasanya butuh KTP dari yang bersangkutan gitu ya, Betul, itu diminta. diminta. Ya, tapi kita tidak memegang ya. KTP kita nggak megang. Oh, berarti waktu almarhum ini datang diantar oleh beberapa orang ini, pihak rumah sakit sebenarnya sudah menanyakan identitas. Betul. Tapi alasan si pengantar apa? Untuk Tidak disampaikan. tidak sampai. Iya. Jadi tidak berkenan untuk memberikan. Betul. Kemudian Ya. mungkin itu kan ada tadi ya yang penanggung jawab yang pengantar itu untuk administrasi di rumah sakit, mereka berarti yang membayar Iya, banyak. dan berarti Bayar secara cash. cash. Iya. Ada Benar. ada usaha rumah sakit Pak menghubungi nomor yang tertera Pak setelah kejadian ini Pak. Belum menghubungi. Ya, jadi memang rumah sakit tidak ada niat juga untuk menghubungi siapapun, karena memang ini akan kita serahkan kepada pihak kepolisian. Gitu ya. Baik, mungkin terakhir Pak, Ya. ini kan ada 4 orang yang mengantar. Kalau menurut kesaksian teman-teman yang di lapangan waktu itu, orang-orang yang mengantar jenazah ini ekspresinya gimana? Apakah khawatir, buru-buru, sedih, Tegang. Kalau kita lihat di lapangan dan informasi di lapangan, ya biasa saja. santai aja? Ya Pak Samut ya. Iya. Oke. Baik. Biasa saja. Yang ngantar jenazah, dorong ya biasa saja. Nggak ada ekspresif gitu nggak? Berarti keluarga setelah jenazah kemudian dinyatakan meninggal beberapa hari atau setelahnya itu tidak menghubungi rumah sakit sama sekali atau gimana? Tidak ada hubungan. Artinya dari pihak keluarga tidak menghubungi kita. Pak, untuk ambulan yang digunakan untuk jenazah ke rumah duka, itu dari ambulan sini? Bukan. Dari ambulan yang mereka ngantar. Dari sini selama pemeriksaan. Iya. Waktu dia ngantar kan pakai ambulan dari luar ya. Sampai membawa jenazah juga pakai ambulan itu juga. Gitu ya Pak Sani? Di saat dia dari TKP ke rumah sakit ambulan. Nah, di saat dari rumah sakit ke Banyumas tetap dengan ambulan, bukan ambulan yang sama tapi masih satu vendor lah seperti itu gitu loh. Tapi bukan dengan ambulan yang pertama. Oke. Pukul berapa Pak berarti keluar dari rumah sakit ini? Selesai. Kurang lebih 9.18 ya. Jam sebelum Johor. Sebelum zuhur lah. Kurang lebih jam 11 atau jam Sebelum 11-an. Johor lah. Sebelum jam 11-an lah. Kalau nggak salah ya. Di CCTV-nya begitu ya. Iya. Ada yang disampaikan Pak ke Ya, Ini, Pak. makasih. Pak siapa? Budi, Pak. Pak Budi dan Pak Eki sama Ibu Ani. Ibu Ani sama Pak Toha. Bapak. Saya ingin menyampaikan dari rumah sakit bahwa terkait kasus ini atau meninggalnya Tuan Sutrimo ya, kami ingin teman-teman media bisa memberikan gambaran yang lebih objektif terkait yang terjadi di rumah sakit kita. Pertama, terkait penyebaran berita yang kronologi kematian. Ya, itu mohon dibantu untuk diberikan klarifikasi bahwa ini adalah bukan penyebaran dari rumah sakit. Iya. Yang kedua terkait CCTV, ya itu juga bukan dari kami, tapi memang ada petugas yang dah hadir ke kami dan kita nggak tahu siapa yang menyebarkan. Oke. Itu ya. Yang ketiga, Rumah Sakit Muhammadiyah Tampuring selalu memang memberikan pelayanan kepada siapapun pasien,
baik yang masih hidup maupun yang memang meninggal dunia kita layani terus. Artinya kita tidak boleh menolak secara layanan ya, karena kita akan juga kenakan tuntutan secara hukum. 3 poin itu ya, yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan berita ini menjadi berita yang lebih mencerahkan dan menerangkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang dihubungkan, Pak. Nggak ada. Ini udah.